Ketika malam merayap pelan dan kesunyian mulai berbisik, ada cerita yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Suara-suara yang tak pernah terdengar, namun masih berbisik di telinga kita. Apakah kau siap untuk membuka pintu menuju dunia lain? Dunia di mana lentera kesunyian akan menyingkap tabir kegelapan. Satu cerita demi cerita. Dan inilah Lentera Kesunyian. Desa Sumberarum, Blitar, dikenal sebagai desa yang tenang dan penuh kehidupan. Setiap pagi, suara ibu-ibu yang mencuci di pinggir sungai berpadu dengan suara gemericik air dan kicauan burung. Anak-anak bermain sambil berlarian di tepian, dan para bapak duduk sabar memancing, berharap pulang membawa ikan untuk makan malam. Desa Sumberarum, Blitar, dikenal sebagai desa yang tenang dan penuh kehidupan. Setiap pagi, suara ibu-ibu yang mencuci di pinggir sungai berpadu dengan suara gemericik air dan kicauan burung. Anak-anak bermain sambil berlarian di tepian, dan para bapak duduk sabar memancing, berharap pulang membawa ikan untuk makan malam. Namanya Bagas, anak sematawayang dari Bu Warsina. Usianya baru 8 tahun, saat tubuhnya ditemukan mengambang di bawah jembatan kecil desa. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana dia bisa jatuh dan tenggelam. Padahal, air sungai waktu itu tidak terlalu deras. Beberapa bilang dia terpeleset saat bermain sendiri. Ada juga yang bilang dia dikejar anjing dan terjatuh. Tapi satu hal yang pasti sejak hari itu, suasana di sekitar sungai tidak pernah sama lagi. Bu Warsina, yang dikenal sebagai perempuan kuat dan suka menolong, mendadak berubah. Ia jarang keluar rumah, tidak lagi datang ke arisan RT atau sekadar menyapa tetangga. Kadang, warga melihat dia duduk diam di pinggir kali, memeluk baju kecil berwarna merah baju terakhir yang dikenakan Bagas saat ditemukan. Dari hari ke hari, warga mulai merasa tidak nyaman saat berada di dekat sungai. Ibu-ibu yang mencuci mengaku sering merasa diperhatikan. Bahkan, Siti, salah satu warga, bersumpah melihat bayangan anak kecil duduk di atas batu besar, menatapnya dari seberang sungai. Ketika dia menoleh lagi, bayangan itu sudah hilang. Kayak Bagas, loh, bisik Siti ke teman-temannya. Tapi dia diem aja, ndangak, matanya kosong. Warga masih mencoba menganggap semuanya hanya perasaan. Tapi malam-malam di desa mulai berubah. Sungai yang dulu hanya mengalir pelan, kini seperti berbisik. Kadang terdengar suara air melompat, seolah ada yang bermain kejar-kejaran. Kadang terdengar suara anak kecil tertawa lirih, padahal tidak ada siapa-siapa. Orang-orang yang biasa mencuci atau memancing mulai mengurangi waktunya di sungai. Tapi tak semua bisa menghindar. Sungai tetap dibutuhkan, dan teror itu pelan-pelan mulai merambat ke mereka yang datang, tanpa menyadari bahwa ada seorang anak yang belum benar-benar pergi. Pagi itu, suasana di sungai seperti biasa. Matahari belum terlalu tinggi, dan embun masih menempel di dedaunan. Beberapa ibu mulai berdatangan ke pinggir kali, membawa ember dan sabun cuci. Salah satunya adalah Bu Yatini, wanita paruh baya yang selalu datang paling pagi, karena harus buru-buru pulang menyiapkan sarapan untuk suaminya yang kerja di ladang. Sungai terlihat tenang. Tidak deras, tidak keruh. Tapi udara pagi itu terasa sedikit berbeda. Dingin, meski matahari sudah mulai muncul. Bu Yatini jongkok di atas batu besar, membentangkan beberapa pakaian kotor di atas karung plastik, lalu mulai menyabuni satu persatu. Tangannya cepat, tapi matanya kadang menoleh ke arah air. Entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari dasar sungai. Awalnya, dia berpikir itu hanya bayangan pepohonan. Tapi ketika dia menunduk untuk membilas kain batik,
Matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah baju merah. Tidak bergerak, namun seperti melayang pelan di dasar air. Seolah-olah ada seseorang yang mengenakannya dan sedang duduk diam di dalam sana, tepat di bawah tempat Bu Yatini mencuci. Ya Allah, desisnya. Ia mundur perlahan. Air mendadak terasa lebih dingin di tangannya. Dan di saat itu juga, baju merah itu tampak menoleh ke atas. Bu Yatini menjerit kecil, menjatuhkan sabun, dan setengah mencipratkan air ke mukanya sendiri. Tapi saat ia membuka mata lagi, tidak ada apa-apa. Hanya air bening. Tidak ada baju merah. Tidak ada bayangan. Beberapa ibu di sekitarnya menghampiri. Ada apa? Bu Yate, tanya Bu Rini. Aku lihat sesuatu di bawah air. Jawab Bu Yatini gemetar. Kayak anak kecil, bajunya merah. Semua langsung terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Tapi mereka tahu, Bagas terakhir kali memakai baju merah sebelum tenggelam. Salah satu ibu lain, Bu Rohmah, menggenggam sabunnya erat. Aku juga pernah lihat 2 hari yang lalu. Kayak ada tangan kecil nyentuh kaki saya. Waktu saya lagi ngerendam pakaian. Suasana jadi tegang, tapi tak ada yang mau membicarakan lebih lanjut. Mereka buru-buru mencuci sisa pakaian, lalu pulang tanpa banyak bicara. Seolah menyimpan ketakutan yang sama. Sore harinya, kabar tentang kejadian itu sampai ke telinga Bu Warsina. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandangi kali dari jendela rumahnya. Tangan kirinya menggenggam baju merah kecil milik almarhum Bagas yang sudah lusuh dan berbau apek. Tangannya yang satu lagi menyapu pelan kepala boneka plastik kecil yang sudah tidak utuh. Ibu di sini, Le, bisiknya pelan. Kamu nggak usah main di sungai terus, dingin kan? Tapi udara di rumahnya semakin dingin malam itu. Dan dari arah dapur terdengar suara air menetes padahal tak ada satupun keran yang terbuka. Fajar menyingsing perlahan di desa Sumberarum. Langit mulai memerah lembut. Dan udara dingin pagi masih menggigit kulit. Suara ayam jantan bersahut-sahutan menandakan hari mulai berganti. Namun sejak beberapa hari terakhir, ada suara lain yang juga ikut menyambut pagi. Suara tangisan. Bukan tangisan orang dewasa. Suaranya kecil, seperti anak kecil yang menangis tertahan dari arah sungai. Awalnya, warga mengira itu suara angin atau suara hewan. Tapi lama-lama mereka mulai sadar, suara itu datang hampir setiap hari. Tepat menjelang azan subuh, dan hanya berhenti ketika matahari benar-benar muncul. Tangisan itu terdengar pilu, seperti seseorang yang kedinginan, kesepian, dan terus memanggil, tapi tidak ada satu kata pun yang jelas. Hanya lirih, kadang serak, kadang menggelepar, seperti orang tercebur air. Pada suatu pagi, Bu Nurul, ibu muda yang rumahnya paling dekat ke sungai, terbangun lebih awal karena bayinya rewel. Ia berjalan ke dapur untuk membuat susu, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara itu. Tangisan pelan, ia mengintip lewat jendela. Kabut pagi masih tebal. Tapi suara itu terdengar jelas dari arah aliran air di balik rumpun bambu. Ya ampun, bisiknya. Menggenggam erat botol susu. Ia mematikan lampu dapur, berharap suara itu hilang. Tapi malah makin jelas. Kali ini, di sela-sela tangisan, terdengar suara seperti orang menyebut ibu. Merinding, Bu Nurul buru-buru kembali ke kamar dan memeluk bayinya. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia tidak tahu harus cerita ke siapa. Tapi pagi itu ia tidak sendirian. Beberapa warga lain yang rumahnya juga menghadap kali mengaku mendengar hal yang sama. Bahkan Pak Arman, penjaga malam, mengaku sempat melihat bayangan kecil melintas cepat di atas jembatan kayu saat dia hendak pulang setelah ronda. Aku kira
Itu anak tetangga loh, tapi aneh. Jalannya nggak ada suara, ujarnya sambil menggigit rokok yang sudah padam. Dan dia nggak pakai alas kaki. Basah semua, tapi pas aku samperin, hilang. Desa mulai resah. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, tapi semuanya mengarah pada satu hal. Roh Bagas belum tenang. Bu Warsinah, sang ibu, tetap diam. Ia tidak pernah keluar rumah sejak suara tangisan itu mulai terdengar. Beberapa orang bilang, ia mulai berbicara sendiri di kamar. Bahkan ada yang mendengar ia seperti sedang menina-bobokan anak. Ibu di sini, Le. Tenang ya, gak usah nangis. Suara itu terdengar dari balik jendela kamarnya. Padahal rumah itu sepi dan tidak ada siapa-siapa selain dia. Warga mulai saling menyarankan untuk tidak keluar rumah saat fajar. Bahkan, ibu-ibu yang biasa mencuci pagi mulai mengganti jadwal mereka jadi siang hari. Sungai yang dulunya ramai di pagi hari, kini sunyi. Airnya masih mengalir seperti biasa, tapi menyimpan kisah yang perlahan mulai bangkit. Karena yang menangis itu bukan sekadar suara, tapi mungkin seseorang yang belum selesai meninggalkan dunia. Pak Gunadi adalah salah satu dari sedikit orang yang masih berani pergi ke kali di pagi buta. Ia sudah puluhan tahun memancing di sungai itu. Bahkan sejak sebelum menikah, bagi Pak Gunadi, memancing adalah hiburan sekaligus cara untuk menenangkan pikirannya. Pagi itu, sekitar pukul 5 subuh ia membawa ember kecil, seikat cacing tanah, dan joran kesayangannya yang sudah tua namun kuat. Sungai ini terlalu kecil buat nakutin saya, gumamnya sambil duduk di atas batu panjang yang menjorok ke air. Kabut masih menyelimuti air, dan suara ayam di kejauhan terdengar samar. Pak Gunadi melemparkan kailnya ke tengah, lalu duduk bersila sambil menyeruput kopi dari termos kecil. Beberapa menit berlalu, tak ada tanda ikan menyambar. Tapi tiba-tiba, senar pancingnya bergerak sendiri, perlahan, seperti diseret pelan-pelan. Wah, strike, bisiknya semangat. Ia mulai menggulung senar, tapi aneh semakin digulung, semakin berat. Seperti bukan ikan, tarikannya lambat, tapi seolah dari sesuatu yang besar dan licin. Wah, lele segede betis kali ini, katanya sambil berdiri dan mulai menarik lebih kuat. Namun ketika kail hampir sampai ke permukaan air, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rambut, bukan lumut. Rambut panjang dan hitam, basah, melilit kailnya. Dan di tengah lilitan itu, seperti ada tangan kecil yang memegang benang pancingnya dari dalam air. Pak Gunadi terlonjak mundur. Ia hampir tergelincir, tapi berhasil menjaga keseimbangan. Dengan cepat, ia melepaskan kail dan membiarkannya jatuh kembali ke air. Air bergelombang, lalu diam kembali. Ia menatap sungai itu dengan napas memburu. Tak ada apapun di sana. Tak ada ikan, tak ada tangan, tapi bekas rambut basah masih menempel di kail yang sempat ia tarik. Ia buru-buru mengemas peralatannya dan pulang tanpa menoleh ke belakang. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia teringat tangan kecil itu. Matanya merah, dan mulutnya terus komet-kemit membaca doa. Besoknya, warga heboh. Pak Gunadi jatuh sakit. Badannya panas dingin, dan yang membuat orang semakin takut di telapak tangannya, ada bekas cakaran kecil, seperti kuku anak-anak. Dia nggak bisa ngomong banyak, cuma bilang tangan kecil dari air. Tangan kecil dari air. Cerita istrinya gemetar, warga semakin yakin. Kali itu bukan lagi tempat biasa, bukan hanya tempat bermain, mencuci, atau memancing. Sungai itu telah menjadi tempat bersemayam jiwa yang belum tenang, dan yang menarik kail para pemancing. Bukan lagi ikan. Siang itu, cuaca sedang terik.
Matahari menyengat dan angin nyaris tidak berhembus. Beberapa ibu rumah tangga yang tidak sempat mencuci di pagi hari mulai berdatangan ke sungai setelah duhur. Bu Rini, Bu Saroh, dan Bu Sulastri memilih tempat biasa, dekat pohon randu besar. Di pinggir aliran, mereka duduk di atas batu datar, menaruh ember dan mulai mencuci dengan cepat. Mereka berpikir, siang hari pasti aman tak seperti pagi buta atau sore menjelang maghrib yang katanya jam rawan. Tapi tetap aja, aku masih kepikiran loh kejadian Bu Yatini waktu lihat baju merah itu, celetuk Bu Saroh sambil menyabuni daster. Udah ah, jangan dibahas, makin takut, sahut Bu Rini sambil mencipratkan air ke baju. Tiba-tiba, Bu Sulastri menatap permukaan air. Kalian lihat nggak? Ini air. Kok naik ya? Mereka bertiga langsung diam. Air yang tadi setinggi mata kaki, perlahan naik. Pelan tapi pasti. Seolah-olah sungai itu hidup dan ingin menyentuh kaki mereka. Bu Rini buru-buru berdiri. Cepet, mundur. Namun sebelum sempat mengangkat ember, air naik lebih cepat, membasahi seluruh batu tempat mereka mencuci. Dan dari dalam air muncul gelambang-gelambang kecil, lalu suara gemericik seperti seseorang berenang. Tapi airnya tenang, tidak ada gelombang, tidak ada orang lain. Bu Saroh melihat jelas. Ada dua tangan kecil muncul di antara busa sabun, seolah sedang bermain air atau menggapai sesuatu. Astagfirullah. Ibu-ibu itu menjerit dan lari terbirit-birit ke atas, meninggalkan ember, sabun, dan pakaian yang masih setengah dibilas. Keesokan harinya, salah satu warga menemukan ember milik Bu Sulastri terbalik, dan di atasnya terdapat bekas telapak tangan kecil penuh lumpur. Tak ada yang berani mengambilnya. Sungai itu makin sepi, bahkan orang yang lewat pun mulai menahan napas ketika harus melintasi jembatan kecil di atasnya. Sekarang semua tahu, sungai itu bukan lagi sekadar tempat mencuci atau memancing, karena airnya bisa naik sendiri, dan tangan kecil itu masih terus mencarinya. Setelah kejadian air sungai yang naik sendiri, banyak warga mulai menyimpan ember cucian mereka di dalam rumah, takut ditinggal di pinggir kali. Beberapa ibu bahkan memilih mencuci langsung di kamar mandi. Meskipun airnya tidak sederas sungai, namun teror ternyata tidak hanya tinggal di aliran air. Suatu malam, sekitar pukul 11, Bu Sulastri sedang membereskan dapur. Rumahnya sederhana, dengan sumur kecil di belakang dan tempat cuci baju dari batu. Ember bekas cucian yang biasa ia pakai disimpan terbalik di sudut. Ketika ia sedang mencuci piring, tiba-tiba terdengar suara tek-tek, seperti ada sesuatu mengetuk bagian dalam ember. Ia menoleh. Ember itu tak bergerak. Ia mengabaikannya, tapi suara itu terdengar lagi. Tek, 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 kali ini lebih keras, seperti ketukan kecil dari dalam ember. Bu Sulastri mulai takut. Ia pelan-pelan berjalan ke belakang, membawa senter. Ia menyorot ke arah ember. Tidak ada apa-apa. Namun, saat ia mendekat, ember itu bergerak sendiri. Perlahan. Lalu bergoyang cepat seperti ada yang menggedor dari dalam. Siapa di situ? Teriak Bu Sulastri gemetar. Dan di saat itu juga, dari dalam ember yang kosong, terdengar suara tawa anak kecil. Hihihi. Pelan, serak. Dekat sekali. Bu Sulastri berteriak dan lari ke dalam rumah. Ember itu terguling sendiri, lalu berhenti, menghadap ke pintu belakang rumah yang terbuka. Malam itu, ia tidak tidur. Wajahnya pucat, dan ia terus membaca doa sambil memeluk cucunya. Pagi harinya, suaminya membalik ember itu. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya satu hal aneh. Dasar ember itu penuh dengan bekas jari-jari kecil,
seperti bekas telapak tangan anak yang bermain di lumpur. Warga yang mendengar kejadian itu langsung mengangkat alis. Teror dari sungai kini ikut ke rumah, dan suara dari ember kosong itu seakan memperingatkan, aku masih di sini. Rumah Bu Warsina semakin sunyi dari hari ke hari. Sejak Bagas tenggelam, ia lebih banyak mengurung diri. Tetangga hanya sesekali melihatnya keluar saat sore untuk menyiram bunga. Itu pun tanpa berbicara. Namun satu hal yang mengusik warga adalah suara Bu Warsinah yang kadang terdengar mengobrol sendiri. "Le, kamu udah makan belum? Jangan main air terus. Nanti masuk angin. Mainnya pelan-pelan." Ya, suara itu terdengar lirih dari balik dinding rumahnya yang kayu. Beberapa tetangga bahkan mengira ia mulai kehilangan akal. Tapi mereka juga tahu, rumah itu tidak benar-benar sepi. Suatu sore, Bu Warsinah sedang membersihkan lemari tua di kamarnya. Tiba-tiba ia menemukan sebuah benda yang sudah lama tak ia lihat. Boneka plastik kecil berwarna biru, mainan kesayangan Bagas waktu kecil. Ia memeluk boneka itu. "Enduk, kamu balik." "Ya," bisiknya. Tapi saat itu, ia sadar boneka itu basah. Bukan lembab karena udara atau debu, tapi benar-benar basah kuyup. Seperti habis direndam air. Tetesan air bahkan masih menetes dari ujung bajunya yang robek. Ia terdiam. Tangannya gemetar, padahal lemari itu kering dan tertutup rapat. Ia yakin boneka itu tidak pernah dicuci atau disimpan di tempat basah. Dengan pelan, ia meletakkan boneka itu di atas meja. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara kaki kecil berlari di ruang tamu. Deg-deg, deg-deg. Langkahnya cepat, ringan, seperti anak kecil yang sedang lari di lantai kayu. Bu Warsinah menoleh ke pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia kembali melihat ke meja, boneka itu sudah tidak ada. Ia mencarinya ke seluruh rumah, dan akhirnya menemukannya di depan kamar mandi, dalam kondisi lebih basah dari sebelumnya. Bahkan lantai di sekitarnya basah seperti ada anak kecil yang keluar dari kamar mandi tanpa dikeringkan. Malamnya, Bu Warsinah bermimpi aneh. Ia berada di pinggir sungai, memanggil nama Bagas, tapi yang muncul dari dalam air bukan anaknya, melainkan boneka itu. Mengambang dengan mata terbuka, dan dari balik semak-semak muncul suara kecil yang berbisik. "Aku belum selesai main, Bu." Pagi hari, tetangga melihat boneka kecil basah tergantung di pagar depan rumah Bu Warsinah. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Warga semakin yakin Bagas belum benar-benar pergi, dan boneka itu hanya salah satu cara ia menunjukkan keberadaannya. Masjid Al-Ikhlas di kampung itu biasanya selalu bersih, terutama bagian teras dan tempat wudhu yang sering dipel oleh Pak Mudin setiap pagi. Namun, pada suatu subuh, sesuatu yang ganjil membuat warga heboh. Pak Mudin yang datang lebih awal menemukan jejak kaki kecil di lantai teras. Jejak itu berlumur lumpur, basah, dan melintasi sajadah yang biasa digelar untuk jamaah subuh. "Lah, siapa anak kecil yang main lumpur pagi-pagi gini?" gumamnya. Bingung, ia mencoba mengikuti jejak itu. Dari teras depan, jejaknya berlanjut ke tempat wudhu, lalu berakhir di arah mimbar dalam masjid. Yang aneh, tidak ada jejak keluar, seolah-olah si pemilik kaki menghilang di dalam. Pak Mudin membersihkan semuanya sambil istighfar. Tapi begitu ia mulai memeras pel, ia merasa ada yang memperhatikan. Ketika menoleh, ia melihat seorang anak kecil berdiri di luar masjid, basah kuyup, diam saja. Namun ketika Pak Mudin memanggilnya, anak itu menghilang. Kejadian itu tidak diceritakan ke semua orang, tapi malam harinya, kejadian lebih aneh terjadi. Setelah salat Isya, seorang ibu rumah tangga yang baru keluar dari masjid bersama anaknya, berhenti sejenak di tangga depan.
Anaknya tiba-tiba berkata, "Bu, tadi ada teman kecil ngajak main. Tapi dia katanya nggak boleh masuk masjid." Ibunya menoleh. "Teman siapa?" "Nak," anaknya menunjuk ke arah halaman masjid yang gelap. Yang bajunya merah, basah, semua. Seketika, bulu kuduk sang ibu berdiri. Tak ada siapa-siapa di sana. Tapi saat mereka berjalan cepat pulang, ia melihat bekas lumpur basah membentuk tapak kaki di tangga masjid masih baru. Pagi harinya, warga mulai ramai membicarakan hal itu. Sebagian berkata, roh anak tenggelam itu tidak bisa masuk masjid karena tempat suci. Tapi ia tetap berusaha mendekat, meninggalkan jejak, mencari perhatian. Dan sejak saat itu, setiap subuh, Pak Mudin selalu menemukan jejak kecil berlumpur di tempat yang sama. Tapi tak pernah ada yang melihat siapa yang membuatnya. Hari itu, langit mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas kampung kecil di Blitar. Suasana terasa berat, seolah alam pun ikut menyimpan duka. Setelah banyak kejadian aneh yang membuat warga gelisah, tokoh masyarakat dan para sesepuh kampung memutuskan untuk mengadakan doa bersama di pinggir kali tepat di tempat Bagas tenggelam. Warga berkumpul sore hari, membawa sajadah, tahlil, dan air bunga. Bu Warsinah juga hadir. Wajahnya tampak lebih tenang. Di tangannya, ia menggenggam boneka biru milik Bagas yang masih basah dan berat, seolah tidak pernah benar-benar kering. Doa dimulai dengan pembacaan Yasin, lalu tahlil dan doa pelepasan. Seorang ustadz memimpin doa dengan suara lirih, namun khidmat. Ya Allah, terimalah ruh anak kecil yang tak berdosa ini. Jangan biarkan jiwanya tersesat di antara alam. Bila ia masih ingin ditemani, maka damaikanlah hatinya, dan bimbing ia menuju cahayamu. Di tengah doa, angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah sungai. Semua orang terdiam, daun-daun beterbangan, dan air kali bergelombang pelan, seolah menyambut kehadiran mereka. Bu Warsinah mendekat ke pinggir air. Ia meletakkan boneka biru itu perlahan di atas batu besar, tepat di tempat terakhir Bagas bermain. Matanya berkaca-kaca. "Nak, kalau kamu masih di sini, Ibu ikhlas. Ibu sayang kamu, tapi sekarang pulanglah. Tenanglah, ya, Le." Dan tiba-tiba, air sungai menjadi sangat tenang. Tak ada riak, tak ada angin. Boneka biru yang diletakkan tadi menghilang. Hanya air tenang yang tersisa, seolah sesuatu di bawah sana telah menerimanya. Sejak saat itu, tak ada lagi suara aneh dari ember, jejak kaki berlumpur di masjid, atau tawa kecil dari balik semak-semak. Kampung itu kembali sunyi, tapi tidak ada yang benar-benar melupakan apa yang pernah terjadi. Beberapa tahun telah berlalu. Bu Warsinah kini sering terlihat di pinggir kali, duduk diam sambil menatap aliran air. Sesekali, ia membawa bunga dan menaburkannya dengan senyum tipis. Warga tidak lagi takut, tapi mereka juga tidak pernah bermain-main di sungai itu, terutama saat senja, karena meskipun tenang, air menyimpan ingatan. Dan bagi yang peka, kadang dari kejauhan terdengar suara kecil berbisik, "Bu, aku nggak main lama-lama kok." Tamat.